Shalom Tiberias yang diberkati dikasihi Tuhan, kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya sama-sama di pagi hari ini kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan mau Tuhan Yesus curahkan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang memuji menyembah nama Tuhan. Setiap kita yang sungguh-sungguh cari kerajaan surga. Seberapa banyak yang percaya di pagi hari ini berkat mujizat Tuhan Yesus terjadi bagi setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita sama-sama pagi hari ini umat Tuhan. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita mau sembah Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang sungguh bertata dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur, berterima kasih buat kesempatan indah Tuhan Yesus masih beri bagi setiap kami untuk menikmati hari yang baru, untuk menikmati kesempatan yang Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Kami boleh bersatu, berkumpul, untuk kami boleh datang bersekutu, beribadah di rumah kudusnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, semua bukan karena kekuatan, kehebatan, kemampuan kami Tuhan, namun kami percaya semua karena kesetiaannya Tuhan, semua karena anugerahnya Tuhan, semua karena kebaikannya Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan, di pagi hari ini kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus di pagi hari ini, di tempat kami berada, dimanapun kami saat ini Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan Yesus ada kami rasakan bersama dengan setiap kami. Kami mau serahkan Tuhan jalan ibadah kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya dalam tangan pengasihan. Nyatakan urapanmu, nyatakan hadiratmu di tempat ini, di bumi, sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan Yesus, Dia Allah yang setia, Dia yang selalu ada bagi kita. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janjimu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang setia. Mari sama-sama angkat suara kita umat Tuhan. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janjimu di dalam hidupku.
dari yang kami tahu, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Ku dijadikan. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Karena dijadikan. Sambil tutup matamu, angkat tinggi tangan kita. Karena kekuatanmu ku dijadikan. Dengan iman. Kita dipulihkan, kita dijadikan ciptaan yang baru. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus, kesetiaan yang tanpa batas selalu Tuhan Yesus tunjukkan bagi setiap kami. Bahkan kami bersyukur buat hadirat Tuhan Yesus yang indah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Bahkan lebih lagi Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami rindukan sukacita surga. Tuhan Yesus nyatakan ada bagi setiap kami. Sebab kami mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kekal sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang saudara. Berikan salam, kasih senyum yang terbaik. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Tiberias. Satu suara. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman.
saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita percaya bahwa apapun yang terjadi, sukacita kita berasal dari Tuhan, amin. Tuhan pasti tolong setiap kita, Tuhan pasti akan selalu bersama dengan kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama mengucap syukur. Dalam hadiratnya kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari Ibu Gembala Sidang kita, saudara, dengan judul Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri. Selamat menyaksikan. Bukti besar dari kebangkitan Yesus adalah Yesus menunjukkan dirinya hidup. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus berjalan dan berbicara dengan mereka. Makan dan minum, menunjukkan kepada murid-murid tanda luka di tangan, di kaki, dan di lambungnya. Jadi Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri untuk menetapkan zaman baru, yaitu zaman kasih karunia. Kebangkitan dan penampakan Yesus memberikan jalan keselamatan untuk kita bertobat, sehingga kita dapat menikmati kasih karunia yang datang dari Yesus. Juga untuk tegaskan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Allah itu sendiri. Dengan kebangkitan dan penampakan diri Yesus menegaskan jati diri Yesus yang sebenarnya, sehingga kita dapat melihat dan mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus. Menghasilkan terobosan untuk hadapi masa depan. Di dalam kebangkitan dan penampakan diri Yesus menyatakan bahwa di dalam Yesus harapan kita juga dibangkitkan agar kita mengalami terobosan untuk masa depan. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita adalah Allah yang menciptakan bumi dan isinya semua dan menciptakan kita manusia, dan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Diampuni dosanya, diselamatkan, kelak akan bersama-sama dengan Allah kembali di kerajaan sorga. Puji Tuhan, saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada pagi hari ini, saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah, yaitu suara gembala kita, saudara, dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Danati Pariaji, dengan tema untuk minggu ini, saudara, yaitu hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Roma yang pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, tidak jatuh di dalam dosa, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Topik kedua, hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen. Yaitu dengan banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Lalu apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Yang pertama, akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 dan Yohanes 4 ayat 34. Kita hidup untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan. Jika kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus, maka kita harus selalu berjalan sesuai kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk melakukan dan menggenapi semua kehendak Bapa di sorga. Demikian pula kita sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus juga harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri. Yang kedua, akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Habakuk 3 ayat 19, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan kekuatannya tidak berubah. Kekal selamanya, kuasanya tidak terbatas, baik dalam kemuliaan, pengetahuan, hikmat, kasih dan kekudusan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah jaminan yang membuat kita tidak takut untuk menghadapi masa sukar di akhir zaman. Ada banyak tantangan terjadi di depan kita, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berkecil hati, karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Yesaya 48 ayat 17, Mazmur 27 ayat 11. Dalam menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk Tuhan, dan semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungannya,
siang dan malam kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan dan langkah apa yang harus kita tempuh. Sehingga kita berjalan dalam perjalanan hidup kita penuh dengan berkat Tuhan dan akan memberi faidah. Untuk meminta petunjuk Tuhan, kita perlu memberi kisah motivasi hati kita. Lalu menjalani perjalanan iman kita penuh dengan ketaatan menuju kehendak Allah. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menukarkan hati Engkau dan tidak menukarkan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Saudara Gembala, kita selalu tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan, pesan Tuhan, kesempatan yang sungguh indah. Setiap kita boleh dengar pesan Tuhan melalui suara gembala yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Dan mari saudara bersama-sama, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video in memoriam mendiang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Selamat menyaksikan. Mari kita berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan terus menerima perjamuan kudus dan minyak urapan agar kita selalu siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga, agar keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Pesan dan doa dari mendiang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, untuk selalu diingat dan dikenang, dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sungguh baik, buat gereja kita saudara, haleluya. Dan pada pagi yang indah ini saudara, dalam berkat kebaikan Tuhan, kita akan juga dengar yaitu firman Tuhan yang pastinya akan memberkati dan memuatkan setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita buka hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh berada di gerejamu Tiberias Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh Tuhan Yesus, diubahkan, maka melihat betapa dahsyatnya Tuhan boleh memperlengkapi pelayanan gereja kami Tuhan Tiberias, penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan, karena kami percaya dalam kekudusan kami boleh melihat janji-janji Allah tergenapi bagi setiap kami yang melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Tuhan, biarlah setiap hari Tuhan boleh temukan terus dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Ajar kami Roh Kudus,
pagi hari ini menjadi pagi pertobatan bagi setiap kami, pagi perjumpaan dengan Tuhan, agar hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami boleh memperoleh yang terbaik, firman Tuhan yang berotoritas bagi setiap kami. Kami cari Engkau Tuhan Yesus, sebab kami tahu yang tidak pernah mengecewakan terjadi dalam Yesus Tuhan yang kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bawa hati yang rela, kami siap diberkati pada pagi hari dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri saudara, kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita cari Tuhan, kita cari kebenaran. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Katakan menara perlindungan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kami cari Kau. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sambut firman Tuhan sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan kami. Dan Engkau Tuhan selalu memberi kami kekuatan. Dalam setiap detik, dalam setiap langkah kami, Tuhan Engkau nyata. Tuhan Yesus Engkau hidup. Dan Tuhan Yesus Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Dan kami merasakannya. Kami mengenalnya, kami mengalaminya. Dan kami mau mengatakan pagi hari ini, we love you Jesus. Kami mengasihimu Tuhan. Kami mencintaimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahwa kami Tuhan menikmati firman-Mu. Mencintai firman-Mu. Bahwa kami Tuhan senantiasa merindukan hadirat-Mu Tuhan. Mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dengan Engkau Tuhan. Memiliki dasar iman yang kokoh di dalam mengiring Engkau Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa melakukan semuanya dan menerima semuanya. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dikuduskan, kami disempurnakan, kami dibentengi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus dengan judul berbahagialah. Amin. Satu kata, berbahagialah. Mari kita buka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau saudara perhatikan, dan saya percaya saudara sudah tahu, Matius pasal yang kelima ini adalah pertama kali permulaan Tuhan Yesus berkhotbah. Khotbah di bukit. Sampai pasal yang ke-7, lalu di pasal yang ke-7 Tuhan Yesus menutup, jika seorang mendengarkan dan melakukan perkataanku, ia sama seperti seorang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Apabila hujan datang, angin datang, banjir datang, rumah itu tidak akan roboh dan tetap berdiri. Amin. Jadi Tuhan Yesus mau saudara dan saya mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan. Ya, semua firman Tuhan, tetapi bicara spesifik khotbah Tuhan Yesus ini. Dan ketika Tuhan Yesus pertama kali menyampaikan firman-Nya, dia membuka mulutnya, menyampaikan perkataannya, mulut perkataan yang sama yang menjadikan langit dan bumi, yang penuh kuasa, yang penuh kemuliaan. Kalimat pertama, kata pertama yang Tuhan sampaikan adalah makarioi. Makarioi, berbahagialah, diberkatilah. Hatinya Tuhan, saudara dan saya berbahagia, katakan amin. Hatinya Tuhan, saudara dan saya diberkati. Lalu apa definisi dari makarioi ini? Berbahagia, diberkati. Makna dari kata makarioi ini adalah spiritual joy yang di dalam. Yaitu apa? Sukacita, rohani yang di dalam. Hubungan yang benar dengan Allah.
Keadaan berbahagia, diberkati karena memiliki hubungan yang benar dengan Allah dan mengalami kepenuhan Allah. Ini arti kata berbahagia, diberkati ini. Jadi bicara dimensi rohani, diberkati di dalam Kristus. Amin. Ada sukacita yang di dalam. Lalu kalau kita lihat, mari kita lihat, saya mau tanya sama saudara. Ketika Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa Inggrisnya poor in the spirit. Apa artinya? Nanti kita pelajari. Karena firman Tuhan ini bukan untuk pentungin orang-orang yang secara materi kaya diberkati Tuhan. Lalu katakan, oh nggak bisa punya kerajaan sorga. Bukan seperti itu. Harus miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Mari kita lihat, perhatikan dulu satu persatu. Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita itu terjadi di mana? Di hati, betul? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut apanya? Hatinya. Terus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus kebenaran itu di mana? Di hati. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, jelas. Tempatnya, TKP-nya di hati. Mohon maaf, saya pakai bahasa TKP supaya saudara ngerti. Amin. Tempat kejadiannya di mana? Di hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Bicara di mana? Hati. Berbahagialah orang yang membawa damai. Orang ngalami damai itu di mana? Di hati, bukan di rumah duka ya. Di hati. Amin. Jadi kalau saudara perhatikan yang Tuhan bicara, berbahagia itu TKP-nya di mana? Di hati. Karena ini semua konteksnya bicara tentang hati. Amin. Karena kadang-kadang kita keliru mengukur bahagia itu berdasarkan apa yang di luar. Apa yang bisa dipakai, apa yang bisa dikenakan, apa yang bisa diukur, apa yang bisa dirasakan, lalu kita merasakan bahagia. Padahal ketika Tuhan bicara berbahagia, diberkati, itu dimulai dari hati. Amin. Kadang-kadang kita salah mengerti mengenai konsep bahagia karena kita berpikir kalau bahagia itu nggak ada masalah. Bahagia itu kalau kita sehat, keluarga kita sehat, ekonomi kita sehat. Bahkan ada orang katakan kalau kita beroleh financial freedom baru kita bahagia. Tetapi dalam konteks ini Tuhan Yesus bicara berbahagia itu terjadi di mana? Di hati. Memang idealnya baiknya begitu. Ekonomi sehat, keadaan sehat dan sebagainya, pernikahan sehat, hubungan semua sehat. Tetapi berbahagia itu terjadi dimulai dari hati, bukan berdasarkan apa yang bisa diukur, bukan berdasarkan apa yang bisa dilihat, bukan berdasarkan apa yang secara fisik, tetapi dari hati. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, dari hatimu terpancar kehidupan. Jadi kalau hatimu benar, kehidupanmu benar. Amin. Karena hati ini terminalnya, hati ini muaranya. Kalau saudara ngelihat bis atau angkot mondar-mandir, dia pasti berangkat dari mana? Terminal. Betul? Jurusan ini terminalnya di sini. Demikian juga kalau muara. Air itu mengalir dari muaranya di mana? Amin. Saudara, jadi kalau hatinya benar, hidupnya benar. Kalau hatinya bahagia, hidupnya bahagia. Karena dari hati mengalir, memancarkan kehidupan. Sementara kita mengukur kebahagiaan adalah, oh nunggu nanti. Kalau misalkan nggak ada masalah, baru bisa dikatakan bahagia. Enggak. Bahagia bukan berarti absennya masalah. Sekalipun ada masalah, sekalipun mungkin mengalami kelemahan tubuh, sekalipun mungkin dalam kondisi yang tidak sehat dan sebagainya. Tetapi ketika dimulai dari hati, engkau mengalami bahagia. Saya percaya kebahagiaan itu terpancar dari hidupmu. Tuhan mau kita sembuh, katakan amin. Tuhan mau kita kecukupan, tidak kekurangan. Tetapi yang Tuhan Yesus mau, saudara dan saya ngerti hari ini, berbahagia bukan diukur dari berapa banyak yang kita punya. Alkitab tidak mencatat, berbahagialah, diberkatilah mereka yang punya banyak. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang punya posisi tinggi. Enggak. Yang Alkitab katakan berbahagialah, bicara semuanya di hati. Amin. Saudara nangkep di sini? Diberkatilah, arti kata lain dari makarioi. Berbahagialah, diberkatilah, dimulai dari hati. Karena seringkali kita berusaha untuk diberkati Tuhan.
Dengan usaha kekuatan kita berusaha melakukan ini dan itu buat Tuhan, kita berusaha memberikan ini dan itu buat Tuhan, dan ketika kita sedang melakukannya, hati-hati. Mungkin kita sedang bertransaksi dengan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau adalah relasi. Dan relasi itu dimulai dari hati. Hubungan dimulai dari hati. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan berbahagialah. TKP-nya di mana? Di hati. Amin. Minggu yang lalu kita belajar dari Efesus 3, bicara kekayaan di dalam Kristus supaya apa? Hatimu kuat. Jadi saya merasakan bahwa beberapa minggu ini tujuan dari khotbah yang sampai kepada saudara, tujuan firman Tuhan yang sampai kepada saudara dan kepada saya lebih dulu dan memberkati hidup saya, memberi saya kekuatan secara pribadi. Amin. Tujuannya apa? Tuhan mau membentuk hati kita. Tuhan mau membasuh, membersihkan hati kita. Tuhan mau memberi hati kita kekuatan. Tuhan mau pulihkan, sembuhkan hati kita. Amin. Tuhan mau. Karena dari hatimu terpancar kehidupan. Tuhan mau baharui hatinya kita. Dan kita yang sudah berkemenangan, jangan lagi mau dibelenggu, katakan amin. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-3. Karena kalau orang hatinya sakit atau lumpuh, hidupnya menderita. Tapi kalau hatinya dibaharui, dipenuhi dengan kasihnya Tuhan, firman Tuhan katakan berbahagialah. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-3. Apa yang dimaksudkan dengan miskin di hadapan Allah? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang sadar akan kebutuhan rohaninya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Apa arti kata miskin di sini? Bukan berarti saudara dan saya nggak boleh kaya diberkati Tuhan. Tuhan mau engkau menjadi berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Saudara, tetapi kata miskin di hadapan Allah ini di dalam bahasa Yunani itu kata miskin ada dua, penes dan petokos. Penes itu adalah orang yang bekerja keras, banting tulang, tetapi masih kekurangan. Dia mengandalkan kekuatannya untuk bagaimana bisa mencukupi kebutuhannya, tetapi masih kekurangan. Sementara petokos adalah orang yang gak punya apa-apa, dalam kamusnya ditulis lack of anything, serba kekurangan segala sesuatu, dan apa yang dia lakukan seperti seorang pengemis yang begging, memohon sambil berseru, sambil berteriak, sambil menangis, sambil mengharapkan uluran tangan orang lain. Have mercy on me, kasihanilah aku. Dia hanya memandang kepada uluran tangan orang lain, dia nggak bisa buat apa-apa lagi, dia hanya mengharapkan kemurahan dari orang itu. Inilah yang disebut miskin di hadapan Allah. Bukan karena kekuatan kita berusaha melakukan ini dan itu buat Tuhan dan di hadapan Tuhan. Tetapi kita menyadari, Tuhan engkau yang saya perlu. Tuhan hanya uluran tanganmu saja yang menghidupiku. Tuhan aku berharap sepenuhnya kepadamu. Tuhan aku bergantung sepenuhnya kepadamu. Tuhan aku hanya berharap kepada belas kasihanmu. Ini yang dinamakan miskin di hadapan Allah. Enggak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Tuhan, tetapi hanya hati yang menyadari Tuhan, saya butuh engkau dan hanya engkau. Merekalah yang empunya kerajaan sorga. Hati yang benar-benar membutuhkan, mengandalkan, menanti-nantikan, menaruh harapannya kepada Allah. Dan tidak ada satupun yang berusaha dibawa untuk ditawarkan kepada Allah. Tuhan saya punya ini, Tuhan saya mau lakukan ini, Tuhan saya mau dengan kekuatan saya mau buat ini. Enggak, Tuhan ini saya perlu engkau, saya perlu tanganmu, kasihmu, saya perlu dikuatkan di dalam engkau, saya perlu belas kasihanmu. Demikianlah orang yang miskin di hadapan Allah dan mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Dan kata kalimat merekalah pemilik kerajaan sorga itu ditulis dalam bentuk tensisnya kebenaran yang gak akan pernah lekang oleh waktu.
Satu kebenaran yang pasti terus-menerus terjadi. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kata berduka di sana ditulis dengan kata penteo, yang artinya meratap, menangis. Dalam bahasa Inggrisnya mourn, mourning, bukan morning pagi, mourn, grief. Seperti Petrus berduka, grief, menyesal. Dan kata konteksnya adalah pertobatan, pengakuan dosa. Jadi kata berduka di sini berbalik dari jalannya, bertobat, menyesali dosa dan perbuatannya, mengakuinya dan mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan. Juga bicara mengenai dalam konteksnya benar-benar bicara kedukaan. Orang-orang yang ditinggal oleh orang yang dikasihi, dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada waktu mengalami kedukaan. Juga bicara berduka di sini adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang menimbulkan kesedihan. Ini juga bicara kedukaan. Dan firman Tuhan katakan mereka akan dihibur. Dalam keadaan kita mengalami kedukaan, berdukalah di dalam Tuhan. Dan datanglah kepada Tuhan. Amin. Jangan keluar dari Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan Yesus dan engkau akan dihibur. Dan kata dihibur di sini mempunyai kata kerja yang sama dengan kata benda parakletos, parakletesontai. Engkau akan dihibur, engkau akan ditolong, engkau akan dikuatkan. Dan penghibur kita, penolong kita, parakletos itu siapa? 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 Roh Kudus. Selama ini mungkin kita tahu parakletos Roh Kudus, benar. Tapi parakletos juga bicara Yesus sendiri. Amin. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi di dalam Alkitab parakletos ini bukan bicara mengenai hanya Roh Kudus yang selama ini kita dengar. Aku akan mengirim seorang penolong, penghibur, parakletos, Roh kebenaran, bicara Roh Kudus, tetapi juga bicara pribadi Yesus sendiri. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-1. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-1. Jadi Tuhan ada buat orang-orang yang sedang berduka di dalam Dia, datang kepada Dia. Yesus ada dan Roh Kudus juga ada. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan kata pengantara di sini, penolong di sini adalah parakleton, parakletos, Yesus. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 14, ayat 16. Mungkin ini suatu wawasan yang baru buat saudara yang selama ini mungkin kita berpikir parakletos itu bicara hanya pribadi Roh Kudus, tetapi sesungguhnya bicara pribadi Yesus juga. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita baca di sana. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara perhatikan, renungkan begini. Bedakan antara ada kata yang lain sama enggak. Aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong. Penolongnya ada berapa? 1, betul? Aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolongnya ada berapa? Lebih dari 1. Karena ada penolong yang pertama, lalu ada penolong yang lain. Amin. Dan ini bicara pribadi Yesus dan Roh Kudus buat saudara dan saya. Jadi Yesus ada, Roh Kudus ada, menolong saudara dan saya. Ketika kita mengalami kedukaan, kita mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita mengalami kesedihan. Ketika kita mengambil keputusan untuk bertobat, mengakui dosa kita, menyesali atas segala perbuatan kita, datang kepada Tuhan, di dalam Tuhan engkau pasti ditolong oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat Yesaya pasal 61. Ayat 1 sampai yang ke-4.
Yesaya pasal 61 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Jadi Tuhan tuh luar biasa. Apa yang dari perjanjian lama Tuhan Yesus datang untuk menggenapinya. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 kita baca di sana bersama-sama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ini yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyi-nyanyian, pujian, puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Tuhan bukan hanya menghibur, tapi Tuhan akan memulihkan. Apa yang sudah rusak, apa yang sudah hancur, apa yang sudah sunyi, dibangun kembali oleh Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat kembali Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ada beberapa terjemahan menerjemahkan dengan gentleness. Tapi ini suatu bahasa Yunani, bahasa Inggris yang khas. Karena di dalam bahasa perjanjian baru menggunakan kata meekness. Yaitu kelemah lembutan, bukan lemah gemulai saudara. Tapi kelemah lembutan yang dari hati. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terbalik dengan apa yang sebagian dunia katakan, oh kalau mau berhasil itu harus powerful, harus kuat, harus berotoritas, harus dan sebagainya, harus bisa menguasai dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Amin. Artinya apa? Di mana dia melangkah, tanah yang dia injak dibuat Tuhan berhasil. Amin. Saudara, dan orang yang lemah lembut ini adalah orang-orang yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Karena tanpa kelemah lembutan, nggak mungkin kasih kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk dinyatakan melalui kehidupan orang itu. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Contohnya apa? Mari kita lihat Musa. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Itu sebabnya kenapa disebutkan akan mewarisi bumi. Karena firman Tuhan katakan, di mana kakimu melangkah, tanah yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Amin. Tuhan yang akan menuntun, berjalan di depan. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ya, Musa karena menerima anugerah, karunia Tuhan. Tapi Musa meresponi anugerah karunia Tuhan dengan memberikan hatinya lemah lembut. Amin. Itu sebabnya Musa bertahan. Kalau enggak lemah lembut, udah mungkin kalau ngebayangin gitu ya. Jangankan mimpin 2 juta orang di padang gurun. Suruh mimpin retret gereja deh. Dari hari pertama pesertanya udah ngedumel. Ini busnya kurang empuk ini. Kurang dingin ini, makanan udah disajikan yang terbaik, ada yang bilang rendangnya enak, ada yang bilang ini rendang kayak sendal ini. Ada yang bilang kasurnya empuk, ada yang bilang ini kasurnya keras banget ini, nggak enak banget, nggak nyaman, setiap hari ngedumel dan sebagainya. Mungkin dari 5 hari retret, hari ketiga saudara udah deh saya berhenti jadi ketua panitia. Saya pulang aja deh. Tapi Musa lembut hatinya, Musa bertahan, amin, sampai di ujung. Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Jadi gimana kita bisa memiliki hati yang lembut itu? Nggak ada cara lain. Firman Tuhan kasih tahu, belajar
dari pribadi Tuhan Yesus. Kita buka Matius 11 ayat 29. Saya percaya semakin kita mengenal Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, semakin kita mengalami kasih-Nya Tuhan, itu akan mengubahkan hati kita, membentuk hati kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Amin. Engkau lemah lembut dalam perkataanmu, engkau lemah lembut dalam sikapmu. Amin. Engkau lemah lembut karena dari hati, bukan karena dibayar. Saya mau ngomong begini karena ada orang yang karena profesinya, jabatannya, pekerjaannya, ketemu dengan klien, ketemu dengan customer, ketemu dengan orang lain, bisa lemah lembut, bisa sopan. Tetapi ketika pulang ke rumah, jadi galak. Padahal orang rumah itu adalah orang yang mengasihimu dan orang yang kau kasihi. Amin. Kalau lemah lembut itu berasal dari hatimu, bukan karena bayaran, engkau akan konsisten dimanapun kau ada, engkau bisa menjadi lemah lembut. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Kita baca bersama-sama. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Amin. Lalu pertanyaannya kan, gimana supaya saya bisa lemah lembut hatinya? Belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Dan kata meekness, lemah lembut ini adalah, salah satu maknanya adalah power under control. Tuhan Yesus punya kuasa yang dahsyat, tapi dia punya penguasaan diri atas kuasanya yang dahsyat. Amin. Satu contoh, ketika Yohanes dan Yakobus Boanerges melintasi Samaria. Lalu mereka katakan, mereka menolak. Lalu mereka katakan, Tuhan mau gak turunin api atas kota itu? Lalu Tuhan menegur Yohanes dan Yakobus. Belas kasihan Tuhan begitu besar. Amin. Power under control. Kalau saudara dikaruniai Tuhan untuk punya posisi yang tinggi atau lebih tinggi, punya otoritas yang tinggi atau lebih tinggi, inilah praktek bagaimana engkau menjadi murid Kristus, anak Tuhan, memiliki power yang under control, bukan untuk abuse of power, bukan untuk balesin di mana waktu di bawah engkau dibully dan sebagainya, begitu udah naik angka tinggi mulai balesin, ketokin satu-satu, enggak, tapi power under control. Amin. Mari kita lihat Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Lapar dan haus artinya memiliki kerinduan yang mendalam, rindu dipenuhi, rindu diisi. Amin. Dan merupakan kebutuhan pokoknya. Engkau yang kuperlu Tuhan. Karena kebenaran ini bicara pribadi. Kita buka Yohanes pasal yang ke-1 ayat 17. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang 17. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Dan Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35, firman Tuhan katakan begini. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi kebenaran ini bicara satu pribadi. Dan kalau kita menyadari kebenaran firman Tuhan ini, orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan, adalah orang yang hatinya merindukan selalu bersekutu dengan Tuhan. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, Tuhan tempat kita bernaung, Tuhan tempat kita berlindung, yang sering kita bacakan apalagi ketika zaman pandemi. Tuhan tidak akan mendekat kepada kemah kami. Tuhan akan melindungi kami dari segala penyakit sampar yang berjalan di waktu malam, dari segala panah yang terbang di waktu siang. Sekalipun 1000 rebah, 10.000 di kanan kami, itu tidak menimpa kami. Tuhan tempat perteduhan kami. Amin. Tuhan yang melepaskan kita dari segala perkara.
Tetapi di ayat 14 dikatakan bahwa orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, orang yang merindukan Tuhan, orang yang menyadari Tuhan, saya perlu Engkau prioritas pertama dan terutama dalam hidup saya. Tuhan, Engkau yang saya butuhkan. Dan kita bisa berkata di dalam doa kita yang panjang lebar, permohonan kita yang panjang lebar, Tuhan, kasih-Mu itu cukup buat saya. Amin. Saudara, dan firman Tuhan katakan mereka akan dipuaskan. Dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata kortasu. Mereka akan dikenyangkan. Dan Alkitab memberi contoh perempuan Samaria yang udah ngalami getir pahitnya hidup, sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang bukan suaminya. Nggak bisa digambarkan sih, nggak bisa dideskripsikan bagaimana perjalanan hidup. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, aku mau air hidup itu. Dan perkataan firman Tuhan mengisi hatinya, mengenyangkan hatinya, mengubahkan hatinya. Dia menjadi saksi Kristus, pergi ke tengah kota, dan seluruh kota itu datang kepada Tuhan Yesus Kristus karena menyaksikan ada hidup, ada hati yang diubahkan oleh Tuhan. Lalu Maria yang merindukan, sementara Marta menganggap Yesus itu lapar, tapi Yesus justru menghargai Maria yang lapar akan kebenaran. Ketika Maria duduk diam di kaki Tuhan, Marta sibuk upload, Maria sibuk download. Amin. Dan itu yang mengenyangkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria, murid-muridnya berpikir dia lapar, beli makanan. Dan lalu Tuhan katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Ketika Maria duduk diam, amin. Sementara Marta berpikir Yesus kelaparan, tetapi sesungguhnya Yesus sedang mengenyangkan Maria. Amin. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk saudara dan saya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, hatinya rindu dan menikmati firman Tuhan. Baca satu pasal itu bukan kayak beban, aduh kok panjang amat. Kalau baca 1 Tesalonika 5, oh pendek, tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita. Tapi begitu baca imamat, ih panjang amat. Ini apa maksudnya? Tapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dengar baik, hatinya menikmati firman Tuhan. Hatinya merindukan persekutuan dengan Tuhan. Hatinya rindu memuji, menyembah Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan kepuasan, kekenyangan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terjemahan Indonesia yang baru katakan, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan memperoleh belas kasihan. Jadi gimana kita bisa mempunyai hati yang murah hati? Ketika kita menyadari lebih dulu, hati kita selalu dipenuhi ucapan syukur bahwa kita adalah orang-orang yang menerima, mengalami kemurahannya Tuhan. Kemurahannya Tuhan ini bicara pengampunannya Tuhan, belas kasihannya Tuhan, anugerah berkat rahmat Tuhan yang kita nggak pernah layak untuk menerimanya, tetapi Tuhan Yesus memastikan saudara dan saya menerimanya. Kalau kita menyadari setiap hari, kita adalah orang-orang yang nggak pernah layak, tetapi kita dilayakkan karena kemurahan hatinya Tuhan. Dan kita menerima kemurahannya Tuhan. Saya percaya itu yang membentuk hati kita untuk bisa murah hati. Tuhan kasih modal dulu di hati kita untuk kita bisa melakukannya. Amin. Tuhan gak menuntut daripadamu, tapi Tuhan mengisimu lebih dulu. Dan kita bisa untuk melakukannya. Kenapa? Karena kita menerima kemurahannya Tuhan. Orang yang murah hatinya, artinya apa? Orang yang mengenal hatinya Tuhan. Karena kalau saudara baca dalam kitab Injil, begitu banyak ditulis sebelum mujizat terjadi. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Itu yang mengisi hatinya Tuhan Yesus. Sehingga dia mau mati, berkorban, menderita buat saudara dan saya. Bangkit untuk kepentingan kita, naik ke sorga untuk kepentingan kita.
menyiapkan tempat di sorga. Tuhan mau segala repot untuk saudara dan saya akan datang kembali untuk kita. Kenapa? Karena hatinya selalu tergerak belas kasihan buat saudara dan saya. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk menipumu. Apapun keadaanmu, datang kepada Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus selalu tergerak belas kasihan buat saudara dan saya. Dan kita orang-orang yang menyadari kemurahan Allah, Tuhan memampukan untuk murah hati. Dan engkau pun akan memperoleh kemurahan. Ini jadi satu siklus. Kita bisa murah hati karena kita memperoleh kemurahan lebih dulu. Dan firman Tuhan memberi janji yang pasti, yang ya dan amin. Ketika engkau murah hati, engkau pun akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-36. Dan kata murah hati di sini bicara bukan hanya punya materi bagi-bagi, tapi engkau bisa memberikan waktumu, telingamu untuk mendengar. Dan juga yang menjadi penting adalah orang yang murah hati adalah orang yang murah mengampuni. Murah hati apa? Murah mengampuni. Karena kemurahan Tuhan itu dinyatakan melalui apa? Pengampunannya. Mari kita lihat. Dalam Lukas pasal 6 ayat 36 kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang baik sama kita? Enggak, firman Tuhan katakan Bapakmu murah hati kepada siapa? Orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang yang jahat. Dia murah hati. Dia tetap menyediakan matahari yang sama. Dia tetap menurunkan hujan yang sama. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan bicara murah hati, belas kasihan itu tidak memandang orang. Oh dia nguntungin saya enggak ya? Oh dia ada benefitnya enggak ya buat saya? Enggak. Sekalipun orang itu enggak tahu terima kasih, sekalipun orang itu jahat, firman Tuhan mau hatimu inisiatif, bukan reaktif. Amin. Karena hati Tuhan itu inisiatif, bukan reaktif. Dan dari situ terpancar ke kehidupan. Jadi bukan perlakuan orang lain yang menentukan sikap hatimu, tetapi kasihnya Tuhan yang mengalir, yang menentukan sikap hatimu menjadi berkat buat orang lain. Mari kita buka Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati ini tempat penyimpanan, storage. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Pikiran dan hati ini satu kesatuan. Itu sebabnya bagaimana kita suci hatinya, pertama-tama menyadari posisi kita lebih dulu. Bahwa kita telah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Kita telah diampuni oleh darah Tuhan Yesus. Kita telah dijadikan ciptaan yang baru oleh darah Tuhan Yesus. Jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang menyadari dan menerima dan bersyukur akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena kita nggak bisa datang sama Tuhan, Tuhan saya berusaha menyucikan hati saya, kita nggak akan bisa mampu. Tapi orang yang suci hatinya adalah orang yang menyadari, menerima, percaya pengorbanan darah Tuhan Yesus menyucikannya. Katakan amin. Dan kalau Tuhan sudah menyucikan kita, diperlukan respon dari saudara dan saya untuk menjaga hidup dalam kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana? Kalau ini bicara tempat penyimpanannya, perhatikan inputnya. Apa yang tersimpan dalam hatimu itu, inputnya dari mana? Mata dan telinga. Itu sebabnya firman Tuhan kasih tahu mengenai hal mata. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena mata itu pelita tubuh. Jadi perhatikan apa yang kau lihat, perhatikan apa yang kau dengar. Apakah itu baik, apakah itu kudus, apakah itu benar, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Karena kalau sampah yang masuk ke hatimu, racun yang masuk ke hatimu, yang busuk yang masuk ke hatimu, yang kotor yang masuk ke hatimu, di situ hatimu akan rusak. Mungkin kita nggak langsung menyadarinya, karena hal-hal yang racun, yang sampah, yang busuk itu justru kelihatan enak dan kita menikmatinya. Mungkin kadang-kadang nggak langsung instan, tapi membuat hati orang itu menjadi lumpuh, menjadi rusak dan hidupnya menjadi rusak. Karena dari hati terpancar kehidupan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan diberkatilah, berbahagialah orang yang suci hatinya. Katakan amin. Karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang menyadari ada di dalam kekudusannya Tuhan. Orang yang suci hatinya juga bicara adalah apa? Karena kata suci di sini
Kataros artinya juga orang yang clean, clear, pure. Orang yang murni, orang yang genuine. Hatinya tuh enggak bengkak-bengkok gitu loh. Hatinya tuh lempeng. Enggak ada trik ini, trik itu. Enggak nikung sana, nikung sini. Betul? Enggak nyikut sana, nyikut sini. Hatinya lempeng. Hatinya lurus. Hatinya murni. Hatinya tulus. Amin. Baik di dunia kerja, di dunia usaha, di dunia dagang. Diperlukan hati yang pure. Genuine. Enggak macam-macam. Enggak ada niat nipu orang. Enggak ada niat ngerugiin orang. Di pelayanan. Pure. Untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mengejar koneksi, bukan untuk mengejar ketenaran, bukan untuk mengejar posisi dan sebagainya. Tapi hatinya pure. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saya menasihatkan kepada teman-teman yang melayani. Amin. Tuhan rindu mengenyangkan hatimu. Amin. Supaya kita bukan hanya fisik kita di gereja melayani Tuhan, tetapi hatinya kering. Tapi bagaimana kita melayani Tuhan adalah berikan hatimu buat Tuhan. Bukan sekedar fisikmu sibuk melayani di gereja. Berikan hatimu buat Tuhan. Layani Tuhan dengan hatimu. Yaitu apa? Biar Tuhan mengenyangkan hatimu dengan firman-Nya dan dengan persekutuan dengan Dia. Amin. Mari kita lihat. Yang Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Orang yang membawa damai. Kalau membawa berarti ada isinya, betul? Kalau dia bawa sekeranjang buah, berarti keranjang itu isinya buah. Jadi kalau dia membawa damai, hatinya dipenuhi dengan apa? Damai. Artinya apa? Bahwa hidupnya, hatinya itu menerima damai sejahteranya Allah. Hidupnya berdamai dengan Allah. Dan ini bisa terjadi kalau kita menyadari semua adalah hasil pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Roma pasal 5 ayat yang ke-1. Dan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Roma pasal 5 ayat yang ke-1, firman Tuhan katakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita menerima lebih dulu. Kita bisa membawa damai, kita bisa memberi damai karena kita menerima lebih dulu. Tuhan selalu kasih modal di depan buat saudara dan saya. Tuhan gak menguras dari saudara dan saya. Karena memang gak ada sesuatu yang dari kita pun yang bisa mengisi Tuhan. Enggak, Tuhan yang ngisi saudara dan saya lebih dulu. Amin. Itu sebabnya ketika kita mengucap syukur, Tuhan mau kita mengucap syukur senantiasa. Karena kita menyadari, kita menerima, kita diisi oleh Tuhan. Kita menerima lebih dulu. Kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi orang yang membawa damai adalah orang yang menyadari bahwa dia hubungan dengan Bapa sudah dibereskan Tuhan Yesus. Bukan lagi hidup dalam ketakutan. Bukan lagi hidup dalam kecurigaan, Tuhan hajar saya enggak ya, Tuhan hukum saya enggak. Tapi menyadari dia sangat dikasih oleh Bapa di sorga. Oleh karena bukti pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena bukti Bapa di sorga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan menyadari telah dibenarkan. Dan Tuhan Yesus bangkit katakan damai sejahtera bagi kamu sekalian. Jadi orang yang membawa damai adalah orang yang menyadari dia telah menerima semua hasil pengorbanan Tuhan Yesus. Dan telah menyadari identitasnya yang baru, sekarang ciptaan yang baru adalah orang yang dibenarkan Allah oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga rindu. Orang yang dibenarkan tidak akan menyalahkan orang lain, tidak menghakimi orang lain. Tapi rindu orang lain itu juga diubahkan menjadi orang benarnya Tuhan. Amin. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 17 sampai ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seringkali kita berhenti sampai di ayat ini. Saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Saya dijadikan baru, saya telah mati dan bangkit bersama Tuhan. Tetapi Tuhan kasih tugas. Ada lensa mesianik, ada lensa misional. 5 ayat 17 bicara lensa mesianik. Apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Apa yang kita terima dari pengorbanan Tuhan Yesus, Mesias, Juru Selamat kita.
Alkitab selalu bicara dua lensa ini, mesianik dan misional. Tapi Tuhan juga mengaruniakan, mempercayakan misinya, tugasnya kepada saudara dan saya. Ayat 18 di sana dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi dari mana mulainya saudara dan saya bawa damai? Jangan menghakimi orang lain. Itu sebabnya kalau saudara baca khotbah di bukit juga bicara hal penghakiman. Jangan menghakimi, jangan menyalahkan orang lain, enggak mengekspos kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan kita, enggak. Amin. Ini pola-pola Taman Eden. Dan saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Dan orang yang membawa damai itu adalah orang yang mengampuni. Sebagaimana kita sendiri menjadi ciptaan baru karena apa? Karena pengampunan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang membawa damai itu merindukan, orang itu mengalami kasihnya Tuhan. Amin. Melalui apa? Melalui hidup kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang terakhir, Matius pasal yang kelima, kalau kata terakhir ini ada dua respon. Ya atau ye. Ya kok udah selesai itu. Atau ye akhirnya selesai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Jadi kita yang lapar dan haus akan kebenaran, kita yang telah dikenyangkan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus setia. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Perbandingan antara sementara dengan kekal. Saya pernah khotbahkan bagian ini mengenai Paulus dalam 2 Korintus 4. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di dalammu dan kita dalam Tuhan Yesus. Kalau engkau harus menderita seperti itu. Firman Tuhan katakan berbahagia. Ini Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya juga. Kepada orang banyak, kepada murid-muridnya juga. Karena murid-muridnya akan mengalami itu semua. Lalu terjadi di sini peningkatan. Ayat 12. Kan tadi berbahagialah, diberkatilah. Artinya apa? Kita menerima. Diberkati Tuhan. Menerima sukacita dari Tuhan yang dari dalam. Tetapi di sini terjadi peningkatan. Bukan hanya pasif, tetapi aktif. Rejoice. Bersukacitalah. Ambil keputusan untuk bersukacita. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Jadi saya simpulkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang berbahagia diberkati Tuhan adalah orang yang menyadari hasil dari hubungan dengan Tuhan. Hasil dari pengorbanan Tuhan Yesus. Kita bisa murah hati karena Tuhan menyatakan kemurahannya. Bapa menyatakan kemurahannya mengaruniakan anak yang tunggal. Kita bisa suci hatinya karena darah Tuhan Yesus yang telah berkorban menyucikan hati kita. Kita bisa membawa damai karena kita dibenarkan menjadi orang benar dan memiliki hidup yang damai dengan Allah. Amin. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang merindukan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Orang yang percaya hidupnya milik Tuhan, di tangan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang bergantung sepenuhnya, berharap sepenuhnya. Enggak ada cara lain, enggak ada yang lain. Hanya Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan yang bisa menghidupi saudara dan saya. Itu miskin di hadapan Allah. Berbahagia, diberkati. Bukan berdasarkan apa yang bisa dilihat oleh mata. Bukan berdasarkan materi, bukan berdasarkan apa yang bisa diukur. Tapi sukacita, berkat Tuhan yang mengalir dari dalam. Dan juga pasti memberkatimu di luar. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu puji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau ku selalu, cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. saudara nggak perlu angkat tangan. Tapi Tuhan Yesus taruh di hati saya untuk menyerukan. Kalau ada di antaramu hari ini yang sedang mengalami hati yang sedang gundah gulana, hati yang gelisah, hati yang sedang gusar, hati yang sedang cemas, hati yang sedang seperti nggak mau khawatir tetapi khawatir. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang kau dengar memerdekakanmu dari dalam. Ada kekuatan yang dari Tuhan Yesus mengalir di hatimu dari dalam saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Memberimu kekuatan, memberimu penghiburan, memberimu sukacita. Membuat engkau mengalami bahagia yang dari Tuhan. Bukan karena apa yang bisa diukur, apa yang bisa dilihat, tetapi dari dalam mengalir dari hatimu. Segala masalah yang sudah engkau ukur, engkau sudah petakan, engkau sudah dimensikan. Dengar baik. Tuhan Yesus menolong saudara dan saya jauh lebih banyak, jauh lebih hebat.
Tidak terukur panjang, dalam, lebar, tingginya kasih Tuhan, sekalipun engkau belum melihatnya. Pertolongan Tuhan ada padamu. Yesus penolong saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan yang menjamah hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan dari dalam. Tuhan yang menghiburkan dari dalam. Tuhan yang memberkati dari dalam. Tuhan yang memberikan bahagia yang dari Tuhan dari dalam. Dan apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang mereka bergumul, apa yang sedang mereka lewati, kami percaya Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan Yesus pemilik hidup kami. Tuhan pegang kendali dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Silakan duduk kembali setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Setelah bersama dijalankan, terus kita mau sembah, kita bersyukur, bahkan kita mau bersarah sama Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat hidup dalam setiap. Kepadamu juru selamat, kepadamu juru selamat, aku berserah. Pada Yesus juru selamat, pada Yesus juru selamat, persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bahwa saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujian ini sama-sama umat Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Hapus, sucikan dosa kami. Kita akan pujian ini sama-sama umat Tuhan. Sama-sama umat.
mengucap syukur buat kasih Bapa, buat pengorbanan Tuhan Yesus, dan buat karya Roh Kudus dalam kita. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Tubuh Tuhan Yesus hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Kami bersyukur betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Kami diampuni, kami diselamatkan. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki, sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga kami sembuh, sehat sempurna, dan terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan menjadi orang benar, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, anak Bapa di sorga, biji mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjaga, memberkati kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga, keluarga yang kudus, keluarga yang hidup dalam ketaatan, dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kasih mula-mula. Tidak ada percabulan, tidak ada perjinahan, tidak ada poligami, tidak ada poliandri, tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian. Keluarga yang rukun di dalam kasih Tuhan Yesus, dipenuhi dalam kepenuhan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Sebab bilur Tuhan Yesus telah memikul, menanggung, menyelesaikan segala penyakit, penderitaan, kesesakan, kelemahan kami, pergumulan, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Oleh bilur Tuhan Yesus, jantung kami sehat, ginjal kami sehat, pankreas kami sehat, gula darah kami normal, tekanan darah kami normal, liver kami sehat, empedu kami sehat, lambung kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usus kami sehat sempurna. Tuhan Yesus yang memberkati kelenjar-kelenjar kami sehat sempurna, tidak limfoma, tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus otak kami sehat sempurna, syaraf-syaraf kami sehat sempurna, pembuluh darah kami sehat sempurna, hormon-hormon kami sehat sempurna, imunitas tubuh kami sehat sempurna, tidak autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus panca indera kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus setiap tetes darah kami sehat sempurna, dari ujung rambut ujung kaki, hati pikiran kami damai sejahtera, sukacita, kelegaan, ketenangan, ketentraman, keamanan. Kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Rajini Nemunumal Fasandani. Tuhan Yesus yang lawat, Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang tolong. Kasih karuniamu Tuhan Yesus selalu tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Ibu Ida, Tuhan Yesus beri kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Ibu Ferawati, hasil PA-nya bagus,
kami berdoa buat setiap anak-anak muda yang akan lanjut sekolah, lanjut kuliah. Dalam nama Tuhan Yesus, berhasil dapat sekolah yang terbaik, dapat universitas yang terbaik, bisa beasiswa bahkan di luar negeri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berdoa buat pemulihan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus, ekonomi dipulihkan Tuhan Yesus. Apa yang diperlukan Tuhan Yesus cukupkan tepat pada waktunya, tidak kekurangan, tidak minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya angkatan orang benar diberkati Tuhan Yesus. Anak cucunya tidak minta-minta roti, tapi menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang, terjadi, digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang berdoa untuk pelunasan hutang-hutang, Tuhan Yesus karuniakan berkat kasih anugerah Tuhan Yesus terbayar lunas. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang berdoa buat pemulihan hubungan dalam keluarga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdoa buat usaha pekerjaan mereka, berkat perkenan Tuhan Yesus membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, sukacita, kasih kuasa Tuhan Yesus melimpah nyata dalam hidupnya. Dan kuasa darah Tuhan Yesus memproteksi Ibu Gembala Sidang kami bersama keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh darah-Mu yang membawa, mengaruniakan kami ada dalam Tuhan Yesus di dalam kami. Tuhan Yesus juga berkati setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan hanya oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus, dengan iman yang tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus, di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Angkat kedua tangan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus menuntun engkau senantiasa. Tuhan Yesus memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah kering. Anugerah kasih yang sempurna. Berkat yang terbaik. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Kesehatan, kepenuhan dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, nyata sungguh memenuhi hidupmu dan keluargamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang selalu menolongmu, menghibur, menguatkan, menuntun, menjagamu. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita. Kekal di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Sampai hari itu terjadi, setiap hari juga terjadi dalam hidupmu.
tak habis-habisnya engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Karena kasih kemurahan Tuhan Yesus yang selalu dinyatakan dalam hidupmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus hidupmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus keluargamu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus usaha pekerjaanmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus keluar masuk rumahmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus di setiap langkah perjalananmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus kesehatan, damai sejahtera, sukacitamu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus studimu, studi keluargamu dan anak-anakmu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus masa depanmu. Dan diberkatilah oleh Tuhan Yesus pelayananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Kini aku